Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan bahwa manusia itu ada 4 golongan. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia sadar kalau dirinya tahu. Ini bagus nih, dia tahu dan dia sadar kalau dirinya tahu. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tahu tapi dia nggak sadar kalau dirinya tahu. Nah, ini harus dibangunkan dari tidurnya, ya. Dianggap kayak orang tidur, dia belum sadar kalau dirinya sebenarnya tahu. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Padahal dirinya tahu tapi dia tidak sadar kalau dirinya tahu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang dia nggak tahu tapi dia sadar kalau dirinya nggak tahu. Nah, orang yang seperti ini masih mau belajar ini. Orang yang seperti ini masih mau memperbaiki diri. Tapi yang parah, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang dia tidak tahu dan nggak sadar kalau dirinya nggak tahu. Ada orang nggak tahu dan dia nggak mau tahu kalau dirinya itu sebenarnya nggak tahu. Nggak peduli kalau dirinya nggak tahu. Yang ini yang repot. Nggak bisa dinasehatin, nggak bisa diajarin. Ya, bahkan keinginan untuk belajar pun nggak ada. Kenapa? Nggak sadar kalau dirinya nggak tahu. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, bahkan di hadis-hadis Nabi itu banyak sekali, ya, hadis-hadis dan ayat-ayat yang mengajarkan kita atau memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Bahkan ada satu ayat yang di situ Allah menyindir. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang tahu sama orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang beribadah dilandasi dengan ilmu dengan orang yang ibadah tanpa dilandasi dengan keilmuan? Jadi nggak ada alasan lagi. Kan nggak tahu nggak dosa. Kalau ada yang bilang, kan kita kalau nggak tahu nggak dosa, maka jawab, betul. Tidak tahu tidak dosa, tapi dosanya tidak mau mencari tahu. Nggak tahu nggak dosa, tapi dosanya dia tidak mau mencari tahu. Itulah sebabnya dalam Matnu Zubat disebutkan, man lam yakun ya'lamu za falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Man lam yakun ya'lamu za falyas'ali. Siapa orang yang tidak tahu ilmu agama, falyas'ali, hendaklah dia belajar, hendaklah dia bertanya. Man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa orang yang enggak dapat guru, enggak punya guru di kampungnya, di daerahnya, di wilayahnya, di desanya, di tempat tinggalnya enggak ada guru, falyarhali, hendaklah dia pergi mencari guru. Nah, itulah sebabnya Imam Syafi'i mengatakan, safir tajid iwadan amman tufariquhu fansab fa inna ladzizal aishi fin nasabi. Safir, ya, pergilah, ya, untuk belajar tuh pergi cari guru, ya. Keluar dari rumah cari guru. Nah, tanya, ya, kalau apa yang kita nggak tahu tentang agama itu tanya, apalagi tentang sholat. Ini sudah bertahun-tahun sholat tapi belum tahu juga, nggak tahu juga ilmu sholat. Dia sholat bertahun-tahun tapi nggak pakai ilmu sholat, tidak berlandaskan kepada keilmuan. Sholat bertahun-tahun tapi nggak tahu apa rukun sholat, apa syarat sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Bertahun-tahun dia sholat tapi dia nggak tahu mana sunnah hayat, mana sunnah ab'ad, apa aja yang membatalkan salat. Nah, ini makanya
man lam yakun ya'lamu zafal yas'ali. Siapa orang yang enggak tahu, maka hendaklah dia bertanya. Itu juga di antara makna dari fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah bertanya kepada ahlu zikri kalau kamu tidak tahu. Kemudian makna ahlu zikri ini apa? Az-zikru itu makna dasarnya, makna aslinya itu adalah menyebut, membaca, dan mengingat. Ya. Menyebut dan membaca dengan lisan, mengingat dengan hati dan pikiran. Artinya, bertanyalah kepada orang yang banyak baca. Dengan banyak baca, dia akan banyak wawasan, banyak pengetahuan. Bertanyalah kepada orang yang ingat. Ya, karena ketika dia ingat, dia mampu menjawab. Kalau dia nggak ingat, dia lupa, dia nggak akan bisa menjawab. Itu makna asli dari az-zikr. Kemudian di dalam Al-Quran juga kata az-zikr bisa menunjuk kepada makna Al-Quran. Sebagaimana ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata az-zikra di situ bermakna Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah nazzalna dzikra, yang telah menurunkan Al-Quran. Az-zikra di situ bermakna Al-Quran. Berarti fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ahlul Quran. Kemudian az-zikra dalam Al-Quran juga bisa bermakna ilmu. Bagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 70. Fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kata zikra di sini bermakna al-ilmu. Berarti fas'alu ahla zikri bisa bermakna bertanyalah kepada orang yang berilmu, bertanyalah kepada para ulama. Kalau dalam hal agama, tanya kepada ulama. Ya, ahlul ilmi, orang yang berilmu ini ya apa saja ya dalam keahliannya. Kalau memang dalam urusan kesehatan dan penyakit, maka tanya kepada kedokteran, dialah ahlinya. Bertanya tentang, kalau kita pengen tahu tentang apa mesin dan lain sebagainya, tanya kepada montir. Ya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada yang memang ahli dalam keilmuannya, orang-orang yang berilmu. Kalau dalam agama, urusan agama ibadah itu, bertanyalah kepada para ulama. Kemudian az-zikru juga bermakna nubuwah. Ya, bisa bermakna nubuwah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum. Kata zikrum mir rabbikum itu bisa dimaknai nubuwah, kenabian. Kemudian az-zikru juga bisa bermakna syaraf, kemuliaan. Ya, sebagaimana ayat innahu la dzikrul laka wa liqaumik wa rafa'na laka dzikrak dalam surat Al-Insyirah itu bermakna kemuliaan, ya, asy-syaraf. Kemudian az-zikr juga bisa bermakna salat. Ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Zikrun di situ bermakna salat.